Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat semua ya? Masih tetap semangat untuk belajar? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dibaca doanya anak-anak. Amin. Semoga Allah meridhoi ya. Kita masih tetap di tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Tadi sudah mendengarkan lagu ya di awal, yaitu judulnya Menanam Jagung. Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan adalah Ibu Sud. Kemudian di sini kan ada angka-angka ya. Ini angka apa ya? Ini namanya not angka ya. Nanti ke belakang tambah mudah dijelaskan. Nah, tapi di sini ada yang di titik ini tapi kurang jelas ya. Kalau di buku kalian, di buku siswa itu ada di halaman 10 ya, ada di halaman 10. Nah, kalau angka 5 ini menandakan apa? Apakah ada yang tahu apa namanya? Kalau 1 menandakan nada apa? Enggak tahu ya? Oke, kalau enggak tahu kita belajar ya, tapi saya jelaskan dulu beberapa hal yang di sini. Di sini ada ini birama. Ini namanya birama lagu. Birama lagu dari Menanam Jagung ini adalah 4/4. Apa artinya? Artinya adalah dalam satu birama terdapat 4 ketukan, atau satu ketukannya bernilai 1/4. Itu namanya birama. Kemudian di sini juga udah dikasih lingkaran ya. Kenapa ini kok ada tanda strip di atasnya? Nah, tanda ini menunjukkan bahwa kedua nada ini dalam satu ketukan, masing-masing 1/8. Tadi kan satu ketukannya 1/4 untuk menanam jagung ini. Karena ini dalam satu ketukan, berarti masing-masing 1/8 ya. Kalau ini satu ketukan 1/4. Kalau ini dua nada, hilang terus kursornya. Dua nada ini dalam satu ketukan. Kalau ini satu nada ini dalam satu ketukan ya. Kalian bisa membaca lagi di halaman 11 ya. Oke, kita lanjut dulu. Tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang berurutan. Berurutan itu maksudnya bisa didengar, itu namanya nada. Nah, dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Masih ingat nggak frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh manusia itu berapa? Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Jadi tadi yang di depan yang ada angka-angka itu namanya not angka. Nada yang ditulis dengan angka. Oke, ini namanya tangga nada. Nah, kalau 1 itu melambangkan do, kalau 2 itu re, kalau 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan yang satunya satu ini do tinggi ya. Biasanya kalau tinggi itu nak ditandai dengan ada tanda titik di atasnya ya, ada tanda titik di atas not angkanya ini. Kalau nada itu rendah ditandai titik di bawah not angkanya. Oke, kita lanjutkan. Wah, lagi menyiram. Tanaman jagung juga memerlukan air untuk pertumbuhannya. Apakah kamu juga perlu air? Perlu nggak ya kita terhadap air? Air. Lihat pemandangannya. Jadi pengen kemah ya. Tapi karena masih corona, kita nggak bisa kemana-mana. Air adalah salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air. Akan tetapi, setiap manusia juga memiliki kewajiban menjaga kelestarian dan kebersihan air. Kita juga harus bersyukur dengan adanya air, karena air sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Jadi bukan hanya kepada kita
Jadi yang namanya makhluk hidup tuh ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, seperti itu. Jadi air ini kita berhak untuk menggunakannya. Kamu boleh memanfaatkan air untuk apa saja boleh, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Supaya terjaga kelestariannya, kita nggak boleh boros air. Kalau kalau tempat mandi atau bak mandinya sudah penuh, segera matikan. Jangan biarkan keran air mengalir tanpa digunakan. Kita bisa juga menyiram halaman dengan bekas air cucian, cuciannya beras atau mungkin cuciannya sayur ya, seperti itu. Atau mungkin bekas cuciannya cucian baju, bisa kita siram ke halaman kita kalau halamannya tanah. Kalau halamannya paving ya nggak bisa ya. Jadi pokoknya pinter-pinter deh menjaga menghemat air. Tapi jangan sampai gara-gara menghemat air nggak mandi loh ya. Bu Dewi nggak bilang gitu. Dan menjaga kebersihan air. Semua ini untuk kembali lagi ke kita kok. Kalau kita pintar menjaga, maka manfaatnya juga kembali ke kita ya. Kalau kita tidak pintar menjaga, maka juga dampak buruknya kepada kita juga. Contohnya kayak banjir. Kenapa terjadi banjir? Ya karena aliran airnya terhambat. Seperti itu. Coba dibiarkan air itu mengalir. Kan air punya sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia bisa masuk ke celah-celah. Kalau dia nggak dikasih jalan, dia akan mencari jalan sendiri. Makanya dia kemana-mana. Oke, pokoknya intinya dari kita sendiri ya. Siapa yang pernah berlibur ke pantai? Apakah kalian sering bermain di pantai? Ya, senang ya? Wah, sudah masuk ke tugas mandiri. Tetap semangat ya. Apa arti dari Birama lagu 4/4? Tadi sudah Bu Dewi jelaskan ya. Atau kamu buka kembali bukunya, buku siswa di pembelajaran 2. Apakah yang akan terjadi jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menghemat air? Kalian sebutkan beberapa akibat yang ditimbulkan jika seseorang itu tidak mau menghemat air. Apa akibatnya? Jangan sebutkan 1, paling tidak 3 ya nak ya. Oke, cuman 2 itu saja soalnya. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir untuk menghindari virus corona. Assalamualaikum. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata atau tulisan yang salah. Semangat!